Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verlinda dengan NPM 191109028 dengan dosen pengampu Ibu Rahmadiani MPD mata kuliah termodinamika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mesin kalor dan hukum kedua termodinamika. Nah, yang pertama, pengertian mesin kalor. Apa sih itu mesin kalor? Sebuah mesin kalor adalah perangkat yang mengambil energi dengan kalor dan beroperasi dalam proses siklus, mengeluarkan sebagian kecil dari energi dengan cara usaha. Misalnya, dalam suatu proses yang khas di mana pembangkit listrik menghasilkan listrik, bahan bakar seperti batu bara dibakar dan gas bersuhu tinggi yang dihasilkan digunakan untuk mengubah air menjadi uap air. Uap ini diarahkan pada bilah turbin, mengakibatkan turbin berotasi. Energi mekanik terkait dengan rotasi ini digunakan untuk mengarahkan generator listrik. Perangkat lain yang dapat dimodelkan sebagai mesin kalor yaitu mesin pembakaran internal dalam sebuah mobil. Perangkat ini menggunakan energi dari pembakaran bahan bakar untuk melakukan usaha pada piston yang menghasilkan gerakan mobil. Nah, sebuah mesin kalor membawa beberapa substansi berusaha melalui proses siklik di mana yang pertama, substansi berusaha menyerap energi dengan kalor dari tangki reservoir energi suhu tinggi. Yang kedua, suhu dilakukan oleh mesin. Dan yang ketiga, energi dikeluarkan oleh kalor reservoir suhu rendah. Sebagai contoh, perhatikan pengoperasian mesin uap pada gambar 22.1. Nah, pada gambar 22.1, sebuah kereta api bertenaga uap mendapatkan energinya dari pembakaran kayu atau batu bara. Pembangkit energi menguapkan air yang ada di dalam uap air, yang memberikan kereta api energi. Kereta api modern menggunakan bahan bakar diesel sebagai pengganti kayu atau batu bara. Apakah model kuno atau modern? Kereta api dapat dimodelkan sebagai mesin kalor yang mengekstrak energi dari sebuah pembakaran bahan bakar dan mengkonversi sebuah fraksi darinya ke energi mekanik. Nah, yang menggunakan air sebagai substansi usaha, air di boiler menyerap energi dari pembakaran bahan bakar dan menguap menjadi uap, yang kemudian melakukan usaha dengan memperluas piston. Setelah uap mendingin dan mengembun, air cair yang dihasilkan kembali ke boiler dan siklus berulang. Hal ini berguna untuk mewakili mesin kalor skematis seperti pada gambar 22.2. Mesin menyerap sejumlah energi Qh mutlak dari reservoir panas. Untuk pembahasan matematis mesin kalor, kita menggunakan nilai absolut untuk membuat semua transfer energi oleh kalor yang positif. Dan arah transfer ditunjukkan dengan tanda positif atau negatif secara eksplisit. Mesin melakukan usaha W sebagai negatif, usaha W sama dengan min W dilakukan pada mesin dan kemudian memberikan sebuah kuantitas energi Qc mutlak ke reservoir dingin karena substansi usaha berlintasan melalui sebuah siklus. Energi internal awal dan akhir sama delta E internal sama dengan 0. Oleh karena itu, dari hukum pertama termodinamika, delta E internal sama dengan Q ditambah W sama dengan Q min W sama dengan 0, dan usaha total W yang dilakukan oleh mesin kalor adalah sama dengan energi total Qnet yang ditransfer ke sana. Seperti yang kita lihat dari gambar 22.2, Qnet sama dengan Qh mutlak dikurang Qc mutlak, karena itu W sama dengan Qh mutlak
dikurang Q C mutlak. Ini menjadi persamaan 22.1. Selanjutnya, efisiensi termal E dari mesin kalor didefinisikan sebagai rasio usaha total yang dilakukan oleh mesin selama satu siklus ke input energi pada temperatur yang lebih tinggi selama siklus. E sama dengan W dibagi QH mutlak sama dengan QH mutlak dikurang QC mutlak dibagi QH mutlak sama dengan 1 dikurang QC mutlak dibagi QH mutlak. Ini menjadi persamaan 22.2. Kita dapat menganggap efisiensi sebagai rasio dari apa yang kita dapatkan, usaha terhadap apa yang kita berikan, transfer energi pada suhu tinggi. Dalam prakteknya, semua mesin kalor membuang hanya sebagian kecil dari energi input QH oleh usaha mekanik. Akibatnya, efisiensi mereka selalu berkurang dari 100%. Sebagai contoh, mesin mobil yang baik memiliki efisiensi sekitar 20% dan mesin diesel memiliki efisiensi berkisar antara 35% sampai 40%. Dari persamaan 22.2 menunjukkan bahwa mesin kalor memiliki efisiensi 100%. Atau E sama dengan 1 hanya jika QC mutlak sama dengan 0, yaitu jika tidak ada energi yang dikeluarkan ke reservoir dingin. Dengan kata lain, mesin kalor dengan efisiensi yang sempurna harus membuang semua energi input oleh usaha, karena efisiensi mesin nyata berada di bawah 100%. Bentuk Kelvin Planck dari hukum kedua termodinamika menyatakan sebagai berikut. Tidak mungkin untuk membangun sebuah mesin kalor yang beroperasi dalam satu siklus tidak menghasilkan efek selain masukan energi oleh kalor dari sebuah reservoir dan kinerja dari sebuah jumlah yang sama dari usaha. Nah, pernyataan hukum kedua berarti bahwa selama operasi mesin kalor, W tidak pernah bisa sama dengan QH atau sebaliknya, bahwa beberapa energi QC mutlak harus dibuang ke lingkungan. Setiap mesin kalor harus memiliki beberapa knalpot energi. Nah, pada gambar 22.3 ini adalah diagram di mana skematik mesin kalor yang mustahil sempurna. Nah, ada contoh soal sebuah mesin mentransfer 2 kali 10 pangkat 3 Joule energi dari reservoir panas selama satu siklus dan mentransfer 1,50 kali 10 pangkat 3 Joule sebagai knalpot untuk A waduk dingin. Nah, yang pertama kita harus mencari efisiensi mesin. Nah, solusinya efisiensi mesin yang diberikan oleh persamaan 22.2 sebagai E sama dengan 1 dikurang QC mutlak dibagi QH mutlak sama dengan 1 dikurang 1,50 kali 10 pangkat 3 Joule dibagi 2 kali 10 pangkat 3 Joule sama dengan 0,250 atau 25%. Nah, yang kedua ini ditanya berapa sih usaha yang dilakukan mesin ini dalam satu siklus? Solusinya, usaha yang dilakukan adalah selisih antara energi masukan dan keluaran. Nah, menjadi W sama dengan QH mutlak dikurang QC mutlak sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 Joule dikurang 1,50 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, maka diperoleh hasil 5 kali 10 pangkat 2 Joule. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.